Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, ratapan 3:22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh itu tidak pernah berhenti, rahmatnya tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Kita kembali mengucap syukur, kita bisa bangun pagi kembali pada pagi hari ini. Sesungguhnya semuanya oleh karena kebaikan dan rahmat Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita dimanapun kita berada, saudaraku. Renungan KPI Mayim Kaim pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 atau pada tanggal 22 Iyar 5781. Di dalam kelanjutan dan pembacaan renungan Torah kita diambil dari kitab Bilangan atau kitab Bamidbar 1 ayat 1 sampai 3. Kita sudah memasuki di dalam kitab Bamidbar atau kitab Bilangan ini, saudaraku, dan hari ini kita memasuki dalam penghitungan Omer yang ke-37. Firman Bapaknya berkata demikian, dan Yahweh Elohim berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai di dalam kemah pertemuan pada hari pertama bulan kedua dan pada tahun kedua setelah mereka keluar dari tanah Mesir, dengan berfirman, daftarkanlah jumlah seluruh jemaat Bani Israel menurut kaum-kaum mereka, menurut keluarga leluhur mereka, berdasarkan jumlah namanya, setiap laki-laki kepala demi kepala dari yang berumur 20 tahun dan seterusnya, yaitu setiap orang yang bergabung dalam barisan perang Israel. Kalian, engkau dan Harun haruslah membilang mereka menurut barisan-barisan mereka. Saudaraku, tema di dalam kitab Bilangan ini adalah barisan Israel terbilang. Dan Bapak Yahweh memerintahkan hal ini, tentu Bapak Yahweh punya rencana, saudaraku, untuk memerintahkan bangsa Israel setelah 2 tahun keluar dari Mesir, memerintahkan untuk mendata atau mensensus penduduknya, laki-laki yang berusia 20 tahun ke atas. Dan bila kita baca ke bawah, maka suku yang dihitung berjumlah ada 14 suku, dan itu merupakan anak dan cucu Israel atau cucunya Yakub, saudaraku, yang menjadi bangsa Israel, yaitu ada 14 suku, karena ada anak dari Yusuf yaitu Efraim dan Manasye yang merupakan cucu Israel ini atau cucu Yakub masuk menjadi bagian dari ahli waris itu, sehingga jumlahnya 14. Walaupun sesungguhnya anak daripada Yakub atau Israel ini adalah 12 orang dari keempat istrinya. Saudaraku, bila kita renungkan hal ini, mengapa Bapak yang memerintahkan untuk mendata seluruh penduduk bangsa Israel setelah 2 tahun? Dan bila kita lihat, kita perhatikan dalam penghitungan di kitab Bilangan 1 ini, jumlah seluruhnya adalah sekitar 3.550 orang, saudaraku, yang dijumlahkan seluruhnya untuk laki-laki berusia 20 tahun ke atas. Namun kita lihat bagaimana saat bangsa Israel keluar awalnya, di dalam kitab Keluaran 12 ayat 37, mereka berjumlah kurang lebih 6.000 orang laki-laki. Berarti ada penambahan 2 tahun yang menjadi dewasa. Laki-lakinya ada 3.550 orang, saudaraku, dan ini didata. Dan ini bila kita renungkan dengan kondisi sekarang ini, saudaraku, dan ini tentu tidak heran juga setiap negara mendata terhadap penduduknya, saudaraku, dalam bentuk sensus penduduk, baik itu masalah nama, umur, pekerjaan, dan juga seterusnya, saudaraku. Dan lewat teknologi yang berkembang, di mana teknologi memiliki fungsi mempermudah pekerjaan manusia, itulah prinsip dari teknologi-teknologi yang terus dikembangkan, sehingga manusia akan dimudahkan dalam pengerjaan, termasuk pendataan penduduk, saudaraku. Sehingga seluruh penduduk itu, bagi contohnya di negara-negara maju, semua penduduknya terdata, saudaraku. Bahkan dari kecil lahir sampai saat dia hidup, semuanya terdata. Ada bank data penduduk, sehingga bila seseorang melakukan kriminal, namanya diketik, saudaraku, bank data akan mengeluarkan datanya, apakah orang tersebut berumur berapa, pendidikannya apa, pekerjaannya apa, memiliki aset apa, pajaknya bagaimana,
apakah ada catatan kriminalnya, kemudian pengalaman-pengalaman dia itu keluar secara otomatis karena sudah masuk di dalam bank data daripada pencatatan penduduk. Dan ini tentunya juga merujuk kepada Torah yang kita baca di kitab Bilangan ini, saudaraku. Sehingga saudaraku, bila ini dilakukan dalam pencatatan penduduk, seperti halnya adanya terjadi kondisi sekarang ini, bahwa orang tersebut harus melakukan pendataan kembali, itu semua kembali ke firman, saudaraku. Dan kita tidak perlu takut kalau kita diketahui tentang data kita, tentang penghasilan kita, tentang catatan-catatan pribadi kita. Memang itu harus, saudaraku, sama seperti firman ini didata. Dan itulah tanggung jawab pemerintah, saudaraku, terhadap penduduknya. Sehingga pemerintah mengetahui tentang perkembangan daripada penduduk yang ada, dan itu merujuk kepada firman. Jadi kita jangan takut bila itu ada dilakukan oleh pemerintah, karena itu juga merujuk kepada firman Bapa Yahweh. Amin, haleluya. Sukses besar buat kita maju terus dalam iman, tetap kita berjuang, kita tetap cinta dan taat setia kepada Bapa Yahweh untuk melakukan perintah dan ketetapannya. Dari tempat ini saya berdoa, Bapa yang memberkati dan melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapa yang menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kita kasih karunia. Bapa yang menghadapkan wajahnya kepada kita, memberikan kita damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan, kita lakukan sepanjang hari, semuanya menjadi berhasil. Dan kita orang-orang yang percaya kepada Bapa yang tidak dipermalukan. Amin, haleluya. Salam, saudaraku.